acara yang ketiga, yaitu inti pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Helmi Ahmad dari Tawangmangu. Pengajian ini dengan tema berkorban demi cinta. Pada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Walhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Faqala tabarakallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini bisa berkumpul di majelis mulia, majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Maka nikmat yang Allah berikan menuntut untuk kita syukuri. Sebab an-ni'mah mausulah ila syukur. Nikmat ini hubungannya sangat erat dengan syukur. Wa syukur mausulah ila mazid. Dan syukur ini ya hubungannya sangat erat dengan tambahan nikmat. Artinya tambahan nikmat dari Allah terus Allah akan berikan selama hamba itu bersyukur kepadanya. Salah satu di antara sandangannya wong urip itu kan kata Ibnul Qayyim itu adalah nikmat. Maka nikmat menuntut untuk disyukuri. Beliau mengatakan luzum linas ayakuna arba'an. Manusia itu itu mesti akan menyandang 4 perkara. Yang pertama ayakuna nikmah fal yaskur. Pertama dia pasti diberi nikmat. Sadar nopo mboten, setuju apa ndak, Allah selalu berikan nikmat tanpa kita meminta, maka hendaklah disyukuri. Yang kedua ayakuna musibatan fal yasbir. Yang kedua dia pasti kena musibah, maka hendaklah sabar. Nah, sabar kena musibah ya malah rugi double papat. Pertama itu dosa, yang kedua pahala hilang, yang ketiga musibah tetap kena. Apalagi ngasih nangis-nangis kepala dijentus-jentus ke tembok, ruginya double 5 lah. Sirai emu barang kan dijentus-jentus ke tembok. Yang ketiga ayakuna ta'atan fal yastamir. Manusia pasti akan melakukan ketaatan, maka hendaklah dijaga ketaatan itu terus sampai mati. Karena amal itu dihitung penutupannya. Walaupun kita api, tapi kemudian ternyata penutupannya elek, amal dihitung dari penutupannya. Maka Nabi katakan, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dihitung dari paling akhirnya. Maka kita doa supaya tetap istiqomah sampai mati. Sebab ada di antara kita itu beramal, amalannya baik terus. Ya toh, dari kecil sampai 65 tahun itu melakukan ketaatan terus. Umurnya karek rong dino malah maksiat, dogem terus mati ning diskotik. Itu penutupannya dalam keadaan buruk. Ada di antara manusia kebalikannya, tiap hari berbuat dosa terus, tapi di akhir hayatnya penutupannya malah berbuat baik. Kan ada kisah tentang orang yang bunuh 100 itu. Coba bendino yang maksiat bunuh, kemudian ngerti-ngerti pas terakhirnya malah tobat, dan kemudian diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Nah yang keempat ayakuna dzunuban fal yastaghfir. Ini sandangan ya yang selalu nempel pada manusia. Yang keempat adalah dosa, maka hendaklah segera ditutup dengan istighfar. Nah, kalau diteliti kan hidup niku nggih mung pasangan, nek mboten entuk nikmat berarti dapat musibah. Kalau nggak taat berarti maksiat, ya toh? Maka kalau kita punya 4 amalan itu, sabar ketika kena musibah, yang kedua syukur ketika dapat nikmat, kemudian istiqomah ketika melakukan taat, kemudian istighfar ketika melakukan dosa. Nah itu sampai kabeh 4-4-nya itu menjadi kendaraan ke surga. Jadi jenengan yang pengen masuk surga karek milih kendaraan apa? Kendaraan sabar apa syukur apa istiqomah apa istighfar. Nah tergantung keadaan. Jadi aslinya orang mukmin itu ajaib, karena semua yang menimpa dia itu menjadi kebaikan, karena yang rapi terus itu. Maka Masya Allah kita dikehendaki Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang baik, karena di malam hari ini kita bisa kumpul dalam rangka untuk taklim pengajian. Nabi mengatakan Allah itu nek menghendaki hambanya jadi orang baik, Allah itu senang sama hambanya,
tandanya ada dua. Yang pertama dalam hadis disebutkan mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, terus Allah nek seneng sama hamba itu dipahamkan agama. Nah, cara biar paham agama niku yo ngaji. Masalahnya mboten enten cara mendapatkan ilmu agama kecuali dengan taklim. Nabi menjelaskan innakum latulatu aliman fa innamal ilmu bita'allum. Kalian itu tidak ada yang ujuk-ujuk jadi ulama. Fa innamal ilmu bita'allum, karena ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Belajar di taklim ngeten iki. Saya kan punya HP, jadi belajar orang kudu dadak kelompok-kelompok kayak gini, cukup di rumah, ya tak? Buka setan gepeng, terus langsung wah tausiah sak Indonesia Raya. Aku duwe hardus, kata dia cerita. Hardusnya itu isinya tausiah Ustadz dari Sabang sampai Merauke, Timur Tengah, wae kabeh itu. Ngerungoknya ngasih belajar ilmu no, ya, saya ngomong iya memang bisa kamu dapat ilmu dari situ, tapi yang jadi masalah itu ya kita tuh butuh taklim karena taklim ini yang memudahkan kita masuk surga Pak. Dan ilmu itu memang bisa dapatnya tidak lewat taklim, kadang-kadang bisa, tapi ya barokah dari Allah itu turunnya ketika ada majelis. Malaikat itu mendoakan ya orang-orang yang hadir di majelis taklim. Jangan misalnya dapatnya ilmu cuma lewat radio apa lewat Almedsosu mau, ya toh. Almedsosu kan ada Khamsatul Asya. Wah, itu nganggo bahasa Arab ini ya. Pertama Instagramu. Terus kedua Facebooku. Wah. Terus WhatsAppu. Wah, ini kita di Arab itu ya. Terus ya kalau kita cuma nyari ilmu lewat itu ya memang bisa, tapi doa malaikat itu loh gak akan dapat. Kan gini Pak, Nabi itu ya kalau menjelaskan sesuatu, orang ini kalau pengen dimudahkan masuk surga itu kelihatan neng dunia itu ketok, yang itu bakalin masuk surga itu yang paling kelihatan apa? Rajin ngaji. Itu hadisnya jelas. Nabi katakan man salaka thariqan, siapa yang mau berusaha menempuh jalan, berarti memang nganggo usaha, orang ngurut neng kamar, terus dolanan laptop, menunggu apa ngedep TV, kemudian boleh ilmunya dari situ. Ya. Itu Nabi katakan siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka nanti Allah akan mudahkan jalan dia untuk masuk surga. Niku sing garai gampang masuk surga. Niku mboten dari ilmunya tapi dari usahanya untuk dapat ilmu Pak. Saudara rahimahullah. Ini kok mboten patek fokus ini ya. Ini kalau tak sikile dengan ini. Saudara rahimahullah, saya ingin sampaikan dulu ini penting ini. Jadi niki enten pertanyaan, kenapa tiang niku menawi aktif ngaji ngeten iki, kelompok-kelompok di majelis taklim kok digampangin masuk surga. Ini kan hadisnya pencetok gitu. Itu orang yang mau kumpul-kumpul di majelis taklim nanti akan dimudahkan masuk surga. Itu kalau Imam Nawawi menjelaskan alasannya apa Pak? Beliau mengatakan ada 3 ini penyebab kenapa orang yang rajin ngaji itu akan digampangin masuk surga. Pertama, dia mendapat bimbingan, hidayah, barokah, rahmat dari Allah Ta'ala. Hadisnya cetok, Nabi mengatakan wa mustamaqqamun fi baitin min buyutillah. Siapa yang mau kumpul-kumpul di rumah Allah Ta'ala dalam rangka untuk taklim, ya turunlah kita bawa wa yatadarrusuna bainahum. Dia mau ngaji, baca Quran, kemudian mau mengkaji atau pengajian. Tadarus itu artinya mengkaji isi Al-Quran. Illa nazalat alimus sakinah wa ghasyatumur rahmah, maka Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa, kemudian barokah, kemudian apa? Rahmat. Ini jenengan akan sing ngantuk bener. Nah, itu nek enten berarti jenengan pikantuk sakinah. Nah, itu cetok, dalilnya cetok, berarti ini termasuk mubalek sih berhasil loh. Ciri-ciri mubalek berhasil itu jamaah enek sing ngantuk. Berarti dia mendapatkan sakinah, ya toh. Ketentraman jiwa, masalahnya ente loh, tipe-tipe wong sugih kuwi padahal duitnya kintalan malah ra iso turu. Jenengan cukup hadir di pengajian, boleh senden-senden cagak apa tembok, selonjor-selonjor, tipas-tipas,
hanya dulu merem-merem, itu berarti mendapatkan sakinah. Makanya ojo diseneni ngono kuwi. Aku mas seneng ana sing ngantuk, mas seneng lah. Ini berarti kene berhasil iki. Memang jaminan dari Allah Taala terbukti gitu ya toh. Nek perlu nggo bantal ora apa-apa, nek kene iki beda karo kae sapa sing ngisi-ngisi liyane yang sing ngantuk diseneni. Wah nek kene iki malah bersyukur ngono ya toh. Semua rahimahullah jangan hadir di sini ngantuk napa mboten, itu sudah mendapatkan barokah sakinah dari Allah Taala. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, kenapa yang tadi yang mau ngaji itu kemudian dimudahkan masuk surga? Itu yang kedua kata Nabi, kata Imam Nawawi, itu karena dia mendapat barokah dari doanya para malaikat. Niki menang-menang jenengan ngeten niki, jajar malaikat niki. Kok itu emang usah kayak jajar malaikat, nesen-nesen ke kesatuan malaikat. Ya toh, ini kita jajar malaikat, mereka datang kemudian mendoakan antum, Pak. Ini kabutan, jangan pernah doakan malaikat pernah, Pak? Jangan pernah toh? Alah Pak, bener-bener doakan malaikat, wong doakan bojoku lali, wong aku aku dhewe lali. Kalau doakan malaikat kenali ora, lho malaikat itu lho mboten kenal jenengan. Tapi malaikat mendoakan kita. Oh, jangan kok malaikat sampai ikan di lautan. Jangan ngerti jumlah ikan di lautan. Oke, sangat itu. Kemudian semut-semut di dalam lubangnya kata Nabi hatta namlatun fi jufrafiha. Semut-semut di dalam lubang-lubangnya itu mendoakan orang yang hadir di majelis taklim. Innal malaikah la tad'a ajnihataha li talabil ilmi. Malaikat itu merendahkan sayapnya bagi orang yang mau ngaji, belajar ilmu agama. Kenapa? Ridon bima yutlab. Karena ridon senang kemudian memuliakan. Jenengan ini dimuliakan loh para malaikat. Sing dongake malaikat kira-kira ditampa mboten? Sing dongake malaikat lho niki. Jadi gini Pak, orang itu nek pengen bejo, pengen beruntung, caranya gampang. Ibnu Abbas mengatakan orang yang paling beruntung di dunia itu adalah orang yang masuk surga karena lewat barokah doanya para malaikat. Nah, pripun dan didongake malaikat. Nah, itu jangan mengamalkan amalan yang menjadikan malaikat mendoakan kita. Ada banyak amalan yang menjadikan didoakan para malaikat. Contoh, jangan nek mau tidur baca wudu itu didoakan malaikat sampai pagi. Niku langsung dikawal malaikat, setan gak iso ganggu. Makanya nek sing bengi-bengi mimpi basah itu ora kok mimpi digobyur banyu apa mimpi njogoro kalen, mimpi basah itu mimpi ngonoan terus bariku adus ngono lho. Itu berarti wongnya ora wudu karena dia tidak dapat fakir goib, kayak wong sirik kayak fakir goib dari malaikat. Ini boleh ya tentu nek doa itu dikawal malaikat Pak, itu didoakan. Terus jenengan duduk di majelis taklim gini, ini juga didoakan malaikat. Apalagi yang didoakan malaikat, jenengan nunggu sholat di masjid walaupun belum adzan, itu duduknya itu didoakan malaikat terus. Mangko ada yang tadiru sholat, kata Nabi, da'athul malaikah Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Siapa yang duduk ngetem di masjid dalam rangka untuk nunggu sholat ya, itu ibadah kok penak ingatan ibu coba. Lenggah ngopi. Nanti banyak yang hiknya tadi kan, Amerika yang masjid. Nah perlu masjid itu dikai kayak teng masjid pundi nih kan? Oh Joko Karyan, kalau berangkat mereka itu masjidnya dua warung hik katanya kok. Saya nunggu gitu takmir masjid, makanya batinnya yang mau masjid. Akhirnya tuh banyak nongkrongin warung-warung, akhirnya masjid gak warung lah. Itu untuk pahala itu. Jangan gua termasuk salah satunya orang yang mau kumpul di majelis pengajian gini itu didoakan para malaikat. Nah ini misalnya tapi ini kalau doanya malaikat, sebab malaikat itu nek donga ora bakal ditolak. Malaikat itu hamba suci, layak sunawah, nggak pernah maksiat, banyak selalu namanya malu, selalu taat perintah. Tur malaikat niku selain dongane ora bakal ditolak. Niki penting. Malaikat niku jumlahnya wakeh sih, dongake niku wakeh. Jumlah malaikat pinten iki bocah-bocah iki. Duh, rame wae. Malaikat berapa itu jumlahnya itu? Diajari. Biasanya malaikat kan mung 10 gitu. Jibril, Mikail, Rasul, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik. Orang siji iki sapa iki? Masa baru 10? Antum ngerti malaikat yang ikut perang Badar aja 1000 malaikat. Kemudian Allah pernah kirim salah satu alaf minal malaikat 3000 malaikat. Kemudian malaikat yang menjaga neraka
di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan ya, surat Al-Mudatsir itu malaikat sing njogo neraka itu Allah mengatakan alaiha tis'ata asar. Di neraka itu ada 19 penjaga malaikat. Oh jumlahnya kan biangat Pak. 19 itu kepala-kepala karena masing-masingnya itu membawai berapa dalam hadis itu likulli wahidin minhum yattabi'una sab'una alaf. Saben satu malaikat penjaga neraka niku membawai 70.000 malaikat. Boleh. Iku nek ndongake kabeh lho. Oke kaya ngono kuwi. Tambah lagi ini penting lagi. Malaikat niku nek ndongake gitu gratis. Wis mandi gratis tur oke. Jenengan misalnya pengen njaluk donga Pak Ustaz atau Pak Kiai ngono ya paling ora iki padahal belum mesti mandi lho iki dongane. Ngono ya paling ora patut-patute ngono kan ya nggawa entul-entul apa nggawa petukan apa nggawa buntelan ya minimal gula teh terus minyak karo super mie ngono ki ya masuk njaluk donga Pak ngono ki paling ora ki itu urung mesti ditampa loh itu ya Masya Allah. Maka bersyukur sekali coba rahmatullah. Ayo kesempatan malam hari ini saya ingin sampaikan beberapa amalan menurut Ali bin Abi Thalib yang ini amalan itu akan langsung dibayar di dunia. Api ya dibayar api, nek jelek ya dibayar jelek. Karena Allah sebutkan di Al-Quran itu kata beliau ada 7 amalan yang bayarannya langsung balik ke pelakunya. Beliau mengatakan sabatun raji'at ila ahliha. Ada 7 amalan yang itu langsung balik ke pelakunya. Apa itu? Ya, ini pokoknya ngajinya langsung disebut harus dipesen ya, tenang yuk 7 ini orang juga disampaikan kabeh. Jadi saya sampaikan dulu nasihat beliau. Yang pertama Pak, yang pertama pelit. Itu Allah mengatakan wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Siapa yang pelit maka pelit itu ya sing rugi dhewe. Pokoknya amalan sing balik ning awake dhewe itu pertama pelit kata beliau. Yang kedua Pak, kata Ali bin Abi Thalib adalah ingkar janji. Nakasa. Allah mengatakan wa nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Siapa yang mengingkari janji maka yang tidak dipercaya oleh seluruh manusia ya dhewe. Yang ketiga ya ini saya sampaikan dulu yang sampai 7 nanti kita kaji satu persatu ya secukupnya lah. Ini jam berapa tadi? Oke kita jenang buatan pakai betah rumah kita lu ngomong betah malam tadi. Masih jambu kok. Sudah BBC London ini sampai 8:30 ya. Ini jamnya kelihatan tuh nih kok mas. Jam 7:30 ini jam 8 punjul 10 menit dong ya, ulangi. Ya sekitar 20 menit malih berarti. Kalau kumpul di bawah 20 menit. Jadi gitu ya. Yang ketiga itu adalah melampaui batas atau merampas hak orang. Dalam Al-Quran disebut al-baghyu. Baghyu itu merampas hak orang. Allah mengatakan innama baghyukum ala anfusikum. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan berupa merampas hak orang itu semena-mena itu akan balik ke pelakunya. Makanya jangan tonton orang sih kokil kuwi bahasa Inggrisnya kokil ini mau bagian itu mesti curus ini. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah beliau mengatakan makar, bikin makar itu tipu daya, rekodaya untuk menyusahkan orang Islam. Itu juga makar balik langsung ke pelakunya. Allah mengatakan wala yamhikum makru syai' ila ahlihi. Dan tidaklah manusia dia bikin makar untuk menyusahkan orang Islam kecuali itu akan kembali kepada pelakunya. Yang keempat, yang kelima syukur. Ini berarti yang baik. Tadi yang 4 itu buruk. Nah yang baik ada 3. Yang pertama syukur. Antum nek bersyukur dalilnya Allah mengatakan dalam surat Luqman itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka syukur itu ya baliknya kepada pelakunya. Kemudian yang keenam itu adalah beliau mengatakan mujahadah atau sungguh-sungguh. Allah mengatakan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang sungguh-sungguh memaksakan diri berbuat kebaikan maka itu yang merasakan dampak kebaikan pelakunya juga. Nah yang ketujuh itu adalah berbuat kebaikan atau kebajikan, ihsan. Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik maka kebaikan itu balik ke pelakunya. Baik, ya dari 7 ini coba kita kaji satu persatu. Pertama, pelit. Allah mengatakan siapa yang pelit, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsi, maka pelit itu yang balik ke dia sendiri.
Pelit itu apa? Nahan hak orang, hak Allah, hak yang harusnya kita tunaikan. Jadi duitnya nggak disimpan, eman-eman harus ditoke, eman-eman itu rugi Pak. Orang itu yang pelit itu ya saya rugi dewe. Kata Ali bin Abi Thalib, kelompok yang rugi dan bodoh. Orang gue rugi tapi bodoh juga. Siapa itu? Beliau mengatakan 3 kelompok yang rugi dan bodoh. Pertama, kolbun Zaid, anjing pemburu. Anjing pemburu itu bodoh. Masalahnya dia capek-capek berburu, bahasanya itu malah disetor ke majikan. Bodoh berarti itu. Ya bodoh, dimaklumi jenenge anjing. Anjing kan berburu, wah kesel-kesel. Bahasanya itu orang dinikmati, malah kayak wong liya. Teman. Yang kedua, al-marhal ghaibah, perempuan sih suka ghibah, mencela, memaki. Bendino ibadah loh, coba bayangkan ibu-ibu rajin ibadah, baca Quran, tahajud, yang mulai terus bariku merasani kono, ngelek-elek kono, memaki sana, akhirnya pahalanya dia-diakan ya, sama si dialek-elek itu tadi. Nanti di akhirat orang yang bangkrut itu bukan orang yang rambuin ibadah, justru orang yang ibadah oke, tapi satu sisi dia memaki, merusak, menghancurkan amalnya sendiri, maki sana, melek-elek sini, adu domba, kemudian ghibah, akhirnya pahalanya dicoplok, diberikan kepada yang dighibahi. Somben Bu, tengah akhirat minggu ya, itu torok-torokan ini itu buatan duit, tengah akhirat pun buatan kanggo duit itu. Allah mengatakan ya umala yang fa'umalun wala banun, di akhirat itu serah kanggo duit anak-anak, tapi nanti hitung-hitungan itu pakai amal soleh. Niki misalnya jenengan gitu ngutang orang bayar ngasih mati, sok ben amal soleh jenengan dicoplok dienggo bayar utang ini ya. Nabi mengatakan man mata falahu dain, siapa yang mati dan dia bawa utang kudialahu hasanatuhu, maka kebaikannya dicoplok diberikan untuk orang yang dulu pernah ngutangi dia. Makanya di utang dicatat, terutama si cilik-cilik niku. Nah utang gede malah dicatat kali ngono kae ya toh. Utang aku 10 juta, orang bayarnya dari 10 juta. Nah utang gue cilik-cilik misalnya 10.000 ke, dan lagi bayar 7.000 kurang 3.000, menurut gue malah lali. Wah gue lali, gue jelas. Mana sampai mati, itu tokoh malaikat itu, ya toh. Coba rahimahullah, maka nggak usah pelit-pelit. Nih yang ketiga, yang rugi dan betul-betul rugi, tidak hanya rugi tapi bodoh. Apa itu? Ghaniyun sahih, orang kaya tapi pelit. Aku rugi tenan kuwi. Masalahnya wong sugih pelit itu urip dia ame golek duit. Tak ceritani. Ada tetangga saya baru belum lama meninggalnya itu. Berapa hari belum ada seminggu pokoknya. Aku melu layak kok aku sih ngeterke mayit itu kuburan nganggo ambulan ngono kuwi. Itu Mbak orangnya itu saking pelitnya. Ya toh, itu jutangan eman-eman terus nggo apa-apa eman-eman. Saya juga ngerti sendiri tuh ada banyak kasus lah pokoknya orang itu uripe ya golek duit terus tapi dinikmati aja eman-eman. Nek entuk disimpen, entuk ditemploki, entuk dikuareti, entuk dihimpun, entuk dibuat buke meneh. Bariku mati, bisa mati duitnya dikek wong liya, akhirnya dia nang akhirat plembang-plembang terus suruh tanggung jawab terhadap duitnya itu. Saya bayangkan sok ben ditakoki malaikat, "Mas, uripmu nggih apa?" Mesti jawab mesti bingung, anu golek duit. Terus ngasih doang orang ngaji orang ibadah ini nggih apa? Yang golek duit. Terus duitmu tak tinggal. Lho, ditinggal asik kok gawa nang akhirat. Mboten enten. Oh, wis tak bayangke dikonyo-konyo malaikat iki mesti ono iki. Duit kok coba ditinggal kabeh. Antum itu kalau punya duit itu yang menjadi milik kita tuh yang antum serahkan kepada Allah Taala. Jenengan kalau infak, enggak usah dimana-mana, mengeluarkan harta itu. Nabi mengatakan yaqulur rajul, ya idza anfaqar rajul fayaqulul mal. Kalau ada seorang itu menginfakkan hartanya, maka harta itu berkata kuntu qalilan fakana kasiran. Dulu saya kecil, sedikit sekarang banyak. Wa kuntu sagiran fakana kabiran. Dulu kecil sekarang besar. Wa kuntu mantu wa kana harisuka. Dulu saya musuhmu, sekarang jadi penolongmu. Duit itu nek disimpen dadi musuh, akhirnya karo tonggo dadi adoh, karo mertua dadi adoh, karo sapa-sapa dadi adoh. Ya, kebalikannya ini disedekahkan jadi penolong kita. Wa kuntu afna wa kana bapak dulu hilang, tapi setelah disedekahkan maka menjadi resmi milik kita. Gitu ya toh. Jangan pengen badan yang misalnya pengen duit atau punya kekayaan itu awet, orang hilang-hilang, pengen badan. Nabi katakan gampang caranya. La ya dunia maila bisalasa.
Nikmat itu nggak akan awet, artinya akan hilang kecuali diikat dengan 3 perkara. Pertama disyukuri, yang kedua bitasurfi, didistribusikan, yang ketiga bintafaihi, dimanfaatkan. Berarti jenengan nek punya rezeki Pak, rasa diman-iman, sing penting memberi manfaat, manfaatkan. Ya mumpung ya kira-kira sing butuh dukung ibadah apa. Terus sing kedua disyukuri, wis itu awet tenan. Nabi mengatakan gini Pak, jenengan nek diparingi nikmat itu Allah kan selalu aliri. Inna wa khalaqal ibad wa asabiyam. Allah itu menciptakan hamba itu dialiri nikmat terus. Tujuannya apa? Liwaqiruhu wa badalu liwariha, supaya nek diparingi rezeki niku ben iso dimanfaatke untuk yang lainnya, terus bisa tambah dekat dengan Allah. Fa in munia, ini Allah mengatakan, nek kamu itu dikasih rezeki, lah kok malah ditahan dhewe, diman-iman, disimpen dhewe. Naz'a minhu, kata Allah, kata Nabi, nanti nikmatnya akan dicabut, wa badalu li ghairiha, terus dipindah kepada yang lainnya. DKI simpen, KI simpen, diman-iman. Akhirnya iki DKI kok mandek mlebu, ora metu, ora metu. Akhirnya dicabut, dipindah kepada yang lainnya. Nek jenengan dapat dibagi, langsung dialiri terus. Ada sumur milik Mbah Kakung saya di Purworejo sana itu aneh, itu nek disedoti tetangga masjid pada ngambil itu airnya kan disedot meh habis, itu ngerti-ngerti besok penuh lagi, disedoti meneh wong sedesa masih jupuk kabeh, besok penuh lagi. Nek anehnya niku nek mboten disedot ya orang nambahi banyune ya ngono kuwi. Iku mbok sesasi enggak disedot ya banyune segitu terus. Tapi nek disedot langsung balik. Itu betul, saya melihat mata kepala ini keajaiban dunia loh. Ajaib niku. Itu berarti duitnya gitu Pak. Antum ya nek punya duit dibagi-bagi, dimanfaatkan, itu nanti langsung dapat lagi. Banyaknya pemasukan sebanding dengan pengeluaran. Ya enggak? Piye Pak, nek kalau Nabi mengatakan mana kosong mal bisa tidak telam duit itu dengan sedekah. Bal yasdat bertambah. Apa iya Pak? Iya, nggak percaya. Namanya aja sedekah, sodakoh itu dari kata sodakoh, membenarkan. Karena jangan membenarkan apa orang Pak Ranya ada pikiran orang kudunya ada penting sedekah mulai. Apa? Dari melar justru tambah sugih. Nabi mengatakan ya tak, iya pun fuqara, nek kamu itu miskin justru Allah lipat gandakan. Jelas ini janji Allah Taala. Man ja'a bi hasanatin, siapa yang sedekah 1 kali Allah bayar minimal kembalinya 10 kali. Minimal ini. Langsung 10 kali. Niki Pak, niki 10 kali. Aku lah pengajian ini aku urung hitung nih pembantu urung iso. Ini enggak pakai akal memang. Karena diimani ngono to. Sedekah itu pakai bahasa iman, bukan pakai akal. Nek dipikir di akal bisa dipikir. Ora sida. Jenengan tonton, tiyang niku ngopo kok ora sida sedekah. Kok kan mikir. Wis tak pikir sik iki dadi semene. Nek sedekah semene kok dadi semene. Ora sida. Rasa dipikir, ya Nabi itu kalau sedekah karihal mursalah, seperti angin berembus supaya orang gue mikir. Mikirnya sedekah gitu toh. Insya Allah. Aku tambah suke. Mungkin dipikir ada tapi nek dipraktekin tidak ada ceritanya orang itu dari melarat karena sedekah justru malah tambah kecukupan. Seorang Allah yang pertama ya. Boleh sekarang sudah nggak sama nih seperti dukung ibadah dimanfaatkan aja. Ya, kira-kira misalnya ibadah kok kurang semangat karena orang yang tengkleng. Itu pengajian adem-adem menurut kudune nggo motor kademen ya. Cocoknya mobil, tunggu mobil dan mobil nggo kebaikan kira-kira rusak rasa diman-iman, dagake rusake parah. Tuku neh, mana duwe ngono maksudnya rasa diman-iman. Motor disilih man-iman pelit, sik rugi dek antum tonton orang tuh nek pelit ya. Susah dewe. Orang tahu nilai motor akhirnya bingung boleh silian. Ini ya, yang pertama. Yang kedua, sekarang makar bikin tipu daya kepada kaum muslimin. Orang itu kalau pengen menyusahkan orang Islam, nanti dia langsung diadab oleh Allah Taala. Rekoso dewe. Antum cek coba, siapa yang bikin makar itu Allah sendiri yang langsung balas. Gawe jeglongan orang Islam, kejeglong dewe. Ada orang itu pengen menghanguskan kalimat Allah SWT di muka bumi. Akhirnya kalimat la ilaha dibakar. Akhirnya malah orang Indonesia gopal, bendera tauhid kabeh, you know.
malah kemudian sekarang berkibar di mana-mana, masih topi sini topi kabeh, masih mobil barang digambari kayak ngono kuwi, masih tukang las, masih bakul bubur barangnya aku ngerti iki nang nggon rombonge tulisannya ya lha kok dadi semarak banget kayak gitu. Coba Anda melihat Fir'aun itu dia pengen bunuh orang yang lengser jabatannya, lah kok malah Nabi Musa jelas yang lengser jabatannya malah diopeni di istana. Ya ngono kuwi dia pengen bikin makar, akhirnya malah balik ke pelakunya. Contoh Nabi siapa itu? Nabi Yusuf itu kan mau dibunuh sama kakak-kakaknya itu. Mereka bikin makar dan Nabi Yusuf mati gitu loh. Akhirnya malah jadi raja. Pokoknya apa yang bikin makar? Contoh lagi orang-orang Cina di Wuhan itu, dia bikin makar piye orang Islam itu biar atribut Islamnya hilang. Mereka diganti, disiksa, dikarantina, dikurung, kemudian atribut Islam dicabut, masker dicabut, kafe orang itu masker, cadar, itu semua yang pakaian Islam kudung nggak boleh. Langsung dibalas oleh Allah Ta'ala, dikirim makhluk cilik menunggu jenenge coronali mau langsung ya, langsung cadaran kabeh kayak wong Cina kayak orang beruang wedok si cadaran, wong lanang berang cadaran ya toh. Nangar orang mereka langsung malah kemudian masjid itu mau sepi, malah itu disegel, mereka malah dorong masjid. Boh, yang Indonesia kok malah dibalik. Cuma lagi gua ini berarti maka dari Allah Ta'ala mesti balik ke situ. Atau melihat semuanya siapa yang bikin kesusahan untuk orang Islam, itu Allah sendiri yang nolong orang Islam itu ya, nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang langsung akan balik ke pelakunya, itu adalah al-baghi, merampas hak itu terutama ada hak saudara yang kita ambil Pak, itu bahaya betul itu ya. Nabi mengatakan ini, dzunubani maftuhani yu'ajjilani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa, yang dua dosa ini akan disegerakan adabnya di dunia sebelum nanti dihukum di akhirat. Apa itu? Al-baghyu wa aqul walidain. Pertama adalah curang, merampas hak saudaranya. Kemudian yang kedua durhaka sama orang tua. Ini dosanya utang. Status dua dosa ini utang. Siapa yang merampas hak orang, dia punya utang, nanti hak dia pasti akan dirampas. Dia nempelin orang, maka nanti dia sebelum mati akan ditempelin orang. Itu rampas, dia balik ke sertifikat, ngene sedulurane peh rodok bodoh, kemudian dibalik di PDW, itu nanti hak dia, tanah dia mesti akan dirampas orang. Pasti kayak gitu itu. Kalau nggak gitu dia dihukum langsung oleh Allah Ta'ala. Setruk, piye ngono. Itu bener mriki. Senengane ngerebut ngene sedulure ngono kuwi. Ya apa meneh karo wong tua rapi. Oh itu langsung itu. Ya Nabi mengatakan namanya durhaka sama orang tua itu adalah dinun badainun, karena din dan karena utang. Jadi kalau dia nyakiti orang tua, punya utang, sebelum mati dia nanti akan disakiti oleh anaknya. Siapa yang berani menyusahkan orang tua, menyengsarakan orang tuanya, maka dia punya utang, dan itu dia tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali Allah kirim anak yang menyengsarakan dia. Kama tadinu tudanu, kata Nabi, sebagaimana kamu berbuat, nanti jenengan akan diperlakukan seperti itu. Nanti badan dong mriki model-model karo wong tua rapi, terus senengane merampas hak orang, ngene sedulure itu warisane dipek dhewe ngono-ngono kuwi. Terus setruk 3 tahun rawat kramati ngono itu badan. Daerah Piduan mriku enten, daerah Dulan mriku enten. Iku jan kula ngerti ya. Daerah Peloran mriku enten. Ora tak sebutke, direkam ngene iki gaya kok iso viral. Aku wong ngerti kok malah dituntut ini seperti ngada ngono ya. Itu pasti itu dosanya langsung kuwi. Wis jenengan nek pengen uripe sengsara ya lho. Carane gampang nih, resep hidup sengsara itu gampang. Pertama durhaka sama orang tua, yang kedua merampas hak orang, S2 itu. Makanya nggak ada ibadah yang bayarannya langsung, ya toh, ngalahkan berbakti sama orang tua sama berbuat adil itu langsung bayarannya. Terus nek kita pengen memperbaiki kehidupan kita ben apik, itu caranya kita perbaiki muamalah sesama saudara. Yang kedua, perbaiki hubungan ke orang tua. Tapi nek pengen cilaka ya itu, ya toh. Siapa kata Syekh Wahab Al-Munabbih, man waqqara walidayhi tammadat sumruh, siapa yang berbakti sama orang tuanya dipanjangkan umurnya, wa wahaba lahu waladun yuqirhu, dan dia nanti akan dikirim anak yang berbakti sama dia. Wa man aqwa walidayhi, siapa yang jahat sama orang tuanya, qasrat umruh, dipendekkan umurnya, wa farraqa amruh, dibikin berantakan kehidupannya, wa wahaba lahu waladun yuqirhu, dan dia akan dikirim anak
yang jahat juga sama dia. Jadi baktinya anak sangat tergantung baktinya kita ke orang tua, jahatnya anak juga sangat tergantung jahatnya kita ke orang tua. Jadi anak itu betul-betul fotokopi, maka hubungannya sangat erat apa yang dilakukan anak dengan yang dilakukan orang tua. Ini bocah kok liane belayang baik, oh berarti orang tuanya orang tukang belayang. Ini bocah kok tiba-tiba jorok-jorok liane dolanan HP, isinya gambar jorok-jorok ora genah iki. Berarti Pak ya ngono-ngono kuwi wis kowe enggak jauh lah, itu hubungannya sangat erat. Balasan sebanding dengan perbuatan. Seorang rahimahullah ya. Ketoknya nek toko itu jelas-jelasnya ada nih. Nah. Betul-betul lah intinya karena saya tadi pengen menyampaikan berkaitan dengan poin-poin ini, termasuk kalau ini temanya karena berkaitan dengan korban, itu kok betul-betul orang yang nggak mau korban itu alasannya cuma satu tok, berarti pelit itu ya, cuma pelit. Masalahnya oke banget, tonggo-tonggoku kan sudah dua Avanza ya orang korban begini oke yang itu Nabi itu jangan benci tenan itu dengan orang-orang itu, dan Allah itu juga ikut murka itu. Sampai Nabi ngomong siapa yang diberi kemampuan untuk korban tapi dia tetap pelit, kalau yakin musolana, nggak usah datang ke musolaku. Musola itu maksudnya ke lapangan. Hati filah rahimahullah. Jadi itu ya. Nanti lain waktu lah insya Allah kita lanjutkan karena ini sudah 45 menit. Kayaknya kalau terlalu malam juga kurang bagus. Terus juga ya tadi di kesini biasanya taklimnya setengah jam itu kepunjulan mau pengajarnya bunyi-bunyi di tempat saya juga rapatnya umsum madung bijangat ini umsum bedidik masalahnya ya yang ini kok cuma sapu semua ya panas ini supaya aku double terlalu kayak ini ya. Tapi itu saja, mungkin saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Sebetulnya pengennya kita sampaikan secara tuntas, tapi insya Allah lain waktu. Terutama amal yang kebaikan itu kan baru yang keburukan menjadi kesan itu kita horor, di pengajian ini kita horor gitu. Misi masalahnya, saya nggak elek-elek, saya nggak jahat-jahat sih, saya nggak api-api, urung tapi nyampikan jadi saya nggak api-api untuk ben seneng, ya tak? Tapi kan saya rapatnya seneng sih, lagi seneng lah. Pas lagi seneng waktunya rampung, jadi ya lain waktu saja. Dan itu saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Dari saya cukup. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.